Oke, kita lanjutkan untuk part ketiga. Masih membahas tentang latihan-latihan soal. Kita lanjutkan untuk soal nomor 14. Kita simak. Sebuah balok bermassa 1 kg bergerak pada lintasan berbentuk seperempat lingkaran licin dengan jari-jari kelengkungan 4 meter. Di bagian dasar lantai terdapat lintasan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik sebesar 0,3 seperti gambar. Tentukan panjang X maksimum yang dapat dicapai balok. Nah, berarti pada kasus di sini kita simak. Pada kasus sini dia kan licin, maka di sini berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, di sini berlaku hukum kekalahan energi mekanik. Nah, untuk bisa tahu panjang X di sini kita harus cari energi kinetik di B-nya, karena nanti energi di B sampai C kita gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi kita harus cari EK di B-nya dahulu. Nah, saat untuk mencapai di C syaratnya adalah di sini kan EK di C-nya harus sama dengan 0 karena dia sudah tidak memiliki kecepatan lagi. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita cari dulu adalah energi kinetik di B. Terus dulu yang diketahuinya adalah massanya 1 kg. Nah, di sini R-nya 4 meter. Oke, berarti di sini kemudian koefisien kinetiknya 0,3. Tentukan panjang X maksimum. Tanyakan adalah X maksimumnya. Nah, pertama kita cari dulu EKB-nya. A ke B berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Oke, langsung aja ya. EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, oke. Di sini berarti ketinggian A-nya berapa? Nah, ketinggian A-nya itu adalah jari-jarinya. Nah, ini si HA. HB-nya sama dengan 0. HA-nya sama dengan R-nya. Oke, berarti di sini kita bisa tulis di sini MGHA ditambah mula-mula kan ini dijatuhkan berarti 0 energi kinetiknya. Energi potensial karena HB-nya sudah 0 otomatis EPB-nya 0. Nah, EKB kita tetap pakai EKB saja. Tidak perlu diuraikan. Masukkan di sini MGR sama dengan EKB. Jadi EKB-nya adalah masanya 1, G-nya 10, R-nya 4. Jadi 40 Joule energi kinetik. Di B-nya sebesar 40 Joule. Nah, kemudian karena di sini ada G gesek, tentunya harus mencari apa dulu? Mencari gaya geseknya dulu. Nah, ini siapa ke siapa? B ke C kan? Nah, saat di B ke C, di sini kan tentu ada gaya gesek, ada gaya normal dan lainnya kan? Kita butuh gaya normal dulu untuk mencari siapa? Cari gaya geseknya. Nah, kan kasusnya seperti ini. Ya, oke, kita hitung dulu. Oke, sigma Fy sama dengan 0. N min W sama dengan 0. N-nya sama dengan W-nya. Berarti N-nya M kali G. N-nya sebesar 1 kali 10. G normalnya 10 Newton. Oke, berarti kita tinggal C ke C berlaku apa? Bahwa usaha G geseknya adalah perubahan energi kinetik. Nah, W-nya itu adalah min F, K kalikan S-nya sama dengan EK di C kurangi EK di B. Min F berarti min mu kekalikan N dikalikan X, karena X maksimum ya, S-nya itu adalah X maksimum. EKC-nya tentunya pengennya kan berhenti 0. Min EKB-nya adalah 40. Min 0,3 kalikan N-nya 10 kalikan X maksimumnya sama dengan min 40. Jadi 3X maksimum adalah 40. Maka X maksimumnya adalah 40/3 atau sekitar 13,33 meter. Jadi jarak maksimum yang ditempuh adalah panjang 13,33 meter. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 14 mengaitkan antara hubungan antara usaha dengan energi perubahan
hubungan antar usaha dengan energi. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya, yaitu nomor 15. Simak. Sebuah benda bermassa 500 gram ditarik dengan gaya ke atas sebesar 220 Newton dari permukaan tanah. Jika pada saat itu besar percepatan gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat, tentukan besar energi kinetik benda pada ketinggian 2 meter, yang B tinggi benda saat kecepatannya mencapai 3 meter per second. Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Di soal diketahuinya masanya 500 gram, jadi 0,5 kg. Kemudian gayanya itu 20 Newton, G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Kemudian ditanyakan hanya adalah energi kinetik saat hanya itu 2 meter, G-nya energi tingginya saat V-nya itu 3 meter per second. Nah, oke, pertama jadi kita kasus yang energi kinetik saat 2 meter per second. Nah, karena di sini ada G eksternal, maka berlakunya hukum skala energi mekanik, ya kan? Oke. Nah, bahwa sedangkan besar energi kinetik pada ketinggian 2 meter, maka usahanya di sini adalah perubahan energi mekanik. Nah, ingat usaha itu kan di sini ada G eksternal, beri F kalikan S sama dengan EP perubahan energi potensial ditambah perubahan energi kinetiknya. Jadi F. Nah, di sini yang berpindah adalah perubahan ketinggiannya. Nah, berarti sini delta H sama dengan mg delta H ditambah setengah m pt kuadrat min V0 kuadrat. Ya. Nah, karena di sini kita carinya energi kinetik, maka kita tidak jabarkan di sini. Jadi di sini EKT kurangi EK0. Nah, delta H itu berarti kan tadi kan dari tanah, jadi F dalam kurung H min H0. Dari tanah berarti H kurangi H0-nya 0. Jadi di sini M-nya tadi berapa? 0,5 kali 10. Hanya juga H min 0. Nah, ditambah energi kinetik yang mau kita cari, karena dari tanah tadi mulainya diam jadi 0. F-nya bekerja adalah 20. Hanya tadi kita pengenkan 2 sama dengan ini jadi 5 kalikan 2 ditambah EKT. Nah, ini 40, ini 10. Jadi energi kinetiknya sebesar 30 Joule. Ya, kita gunakan konsep usaha sama dengan perubahan energi mekanik. Kemudian yang B. Yang B apa? Yang B di sini berarti saat nya 3 meter per second. Nah, berarti sama kayak tadi, W sama dengan delta EM. F kalikan delta H sama dengan mg delta H ditambah, karena kita mau cari kecepatan harus dijabarkan ya, setengah M pt kuadrat min V0 kuadrat. Nah, di sini F-nya tadi 20, delta H-nya adalah H min 0 sama dengan M-nya 0,5 kali 10, H min 0 ditambah setengah 0,5, terus VT-nya mau kita cari, V0-nya karena kan tadi dari tanah mulai diam terus diangkat gitu kan. Nah, ini pakai 0. Jadi 20H sama dengan tadi VT-nya ternyata di sini sudah ketahui 3 meter per second. Nah, ini 3 meter per second, jadi 3 kuadrat. Nah, ini 3 kuadrat. Nah, berarti 20H, ininya 5H, ininya jadi 9, 4 per 9, nah 9 per 4. Nah, jadi 15H sama dengan 9 per 4. Hanya adalah 9 per 60. Hanya dibagi 3 per 20. Jadi hanya sebesar 0,15 meter atau boleh ditulis 15 cm. Jadi ketinggian yang dicapai itu hanya 15 cm. Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 15. Nah, untuk soal selanjutnya kita lanjutkan di part selanjutnya.